وبارك عليه. اللهم صل وسلم وزد وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والعرب وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم صلى وبارك الله عليه. عليه وسلم جدوا شرفا يا رب جدوا شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن خير فخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. البدء إلى أرض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي الأرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين سمي الأرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرواح المرحومة الله شافي محمد شافي هذاني بن أحمد مرشدي شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري السيد عبد الله بن علي الحداد وإلى أرض النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال المصنف رحمه الله أدام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita masih berbicara masalah nazar berkorban atau nazar lainnya. Jadi nazar itu artinya berjanji kepada Allah untuk berbuat kebaikan. Maka
Nazar itu hukumnya wajib dilaksanakan. Tentunya nazar yang baik. Kalau nazar yang nggak baik, nggak boleh dilaksanakan. Tapi yang baik wajib dilaksanakan. Sekarang bacaan kita adalah wan nazru naw'ani. Nazar itu ada dua macam. Yang pertama nazrul lajajin wa ghadabin. Nazar yang maksudnya berketetapan hati dan ada unsur kemarahan. Berketetapan hati untuk melaksanakannya dan ada di situ kelihatannya marah. Contohnya gimana? Kain kalam tupulanan falillahi alayya idkun au saumun. Nah ini contoh nazar lajaj dan ghadab. Jika saya ngomong sama si fulan, kalau saya ngomong sama si anu, maka kewajiban saya kepada Allah untuk memerdekakan budak. Di situ marahnya artinya apa? Di situ kita pahami dengan kalimat itu. Kalau sampai saya ngomong sama si anu, saya nazar akan memerdekakan budak. Saya nazar akan berpuasa. Jadi artinya dia udah gak demen banget sama si fulan. Kagak bakal ngomong. Kalau sampai saya ngomong sama dia, saya akan merdekakan budak. Saya akan berpuasa. Nah itu yang dikatakan ghadab. Berketetapannya apa? Yaitu saya akan, ya, kewajiban saya kepada Allah akan memerdekakan budak. Kalau marahnya apa? Kalau saya bicara sama dia, nah itu berarti kan dia nggak mau bicara. Kalau saya pulang ke rumah, kata seorang, karena dia kesel banget mungkin sama istrinya, kalau sampai saya pulang ke rumah, saya bernazar akan memerdekakan budak, saya bernazar akan berpuasa. Itu berarti dia kagak mau pulang. Itu yang dikatakan ghadab. Lajaj artinya berketetapan hati. Nah kalau ada orang sudah nazar begitu, ternyata dia ngomong sama si fulan. Padahal udah janji kagak mau ngomong, ngomong. Nah kalau begitu berarti melanggar. Dia langgar. Nah kalau dia langgar, wa fihi kaffaratu yaminin. Kalau orang melanggar nazarnya, maka dia membayar kafarah, membayar denda, yaitu denda sumpah. Ya, denda sumpah. Karena dia udah bersumpah demi Allah, saya tidak akan bicara sama si fulan, ternyata dia bicara. Nah, maka dia kena denda sumpah. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sanksi kepada kamu kalau sumpahnya itu main-main. Walakin yu'akhirukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi kamu dikenakan sanksi oleh Allah, ya, kalau kamu sengaja bersumpah, enggak main-main. Apa kafarahnya? Kalau udah bersumpah kemudian dilaksanakan. Fa kafaratuhu, maka kafarahnya, dendanya it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun. Memberikan makan 10 orang fakir miskin. Makanan yang seperti kalian makan. Kita biasanya makan apa? Nasinya berapa? Yang seliter 10.000. Biasanya launya apa? Ya launya ayam goreng, ya sama sayur. Nah kasih makan seperti itu. Yang seperti kamu makan. 1. Atau kalau enggak ada, au kiswatuhum. Tadi katakan min ausati ma tut'imuna ahlikum. Au kiswatuhum. Kalau enggak ada makanan yang diberikan buat orang fakir miskin 10 orang, berikan pakaian 10 orang fakir miskin. Ya, pakaian. Kalau enggak ada juga au tahriru raqabatin, atau merdekakan seorang budak. 3 ada tuh. Faman lam yajid,
Kalau nggak ada juga tuh budak, fasiyamu salasati ayyamin, maka puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarohnya, dendanya bagi orang yang bersumpah tetapi dia langgar sumpahnya. Nah, kalau melanggar sumpah begitu kafarohnya, maka kalau orang sudah nazar kemudian dia langgar nazarnya, sama seperti itu. Ngasih makan dulu 10 orang fakir miskin, gak ada belikan pakaian 10 orang, gak ada juga merdekakan budak, gak ada juga puasa 3 hari. Wa fi kafaratu yaminin, dalam nazar ini kalau dilanggar harus bayar kafarah sumpah, au maltazamahu, atau yang diharuskannya untuk membayar. Kama sayati fi babil aiman, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada bab tentang sumpah. Jadi jangan main-main dengan sumpah kita dengan nazar kita ya. Karena kalau kita nggak laksanakan, kita kena denda. Jadi kalau udah sumpah wajib dilaksanakan. Lalu yang kedua, wa nazru tabarrurin. Nazar karena ingin melaksanakan kebaikan. Ya. Nazar ingin melaksanakan kebaikan. Syamilan li nazril mujazati, yang mencakup bagi nazar sebagai balasan. Ya, sebagai balasan. Umpamanya, kalau Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit saya, ya, tabarrur. Kalau Allah sembuhkan penyakit saya, ini mujazat ya. Jadi ada tabarrur dan mujazat. Kalau tabarrur begini, semata-mata kebaikan. Saya bernazar akan menyembelih seekor kambing buat fakir miskin. Itu namanya tabarrur. Semata-mata taat kepada Allah. Nah, kalau yang namanya mujazat, kalau Allah sembuhkan penyakit saya akan menyembelih seekor kambing buat hadiah kepada fakir miskin. Itu namanya mujazat. Balasan. Kalau penyakit saya disembuhkan oleh Allah, saya akan menyembelih. Nah, saya akan menyembelih. Itu namanya mujazat. Ya, artinya ada balasan. Kalau disembuhkan, saya sembelih. Tapi kalau tabarrur, saya akan menyembelih seekor kambing buat fakir miskin. Gak ada kata-kata kalau saya disembuhkan, enggak. Ya. Nah, jadi itu tadi kalau lajaz dan godob, berketetapan hati dan ada kelihatannya marah di situ. Kalau tabarrur semata-mata taat kepada Allah. Kalau yang dikatakan mujazat, yaitu ada balasan. Ya. Wa ba'duhum ja'alahuma naw'aini. Sebagian mereka para ulama menjadikan nazar lajaj dan tabarrur ini menjadi 2 macam. Jadi nanti nazar lajaz dan godob 2 macam, nazar tabarrur 2 macam juga. Begitu. Itu sebagian ulama. Yaitu nazru majazin wa nazru tabarrurin. Nazar sebagai balasan dan nazar tabarrur. Tabarrur artinya semata-mata untuk berbuat baik kepada Allah. Ya. Wa huwa ma salaktuhu kal asli biqauli, dan itulah yang akan saya tempuh nanti seperti kitab asal ya pada perkataan saya. Huwa ghairu nadril lajaji nau'ani, yaitu nazar yang bukan nazar lajaj. Kalau bukan nazar lajaj artinya nazar tabarrur. Nah, ingat itu nazar 2 macam, lajaj dan tabarrur. Kalau bukan nazar lajaj berarti nazar tabarrur. Nazar tabarrur itu artinya semata-mata berbuat baik. Itu pun nazar tabarrur itu ada 2 macam. Ahaduhuma nazru ya majazatin. Salah satu di antara 2 macam itu adalah nazar majazat. Ya, nazar majazat. Yang tadi
Kalau saya disembuhkan penyakit saya akan sembelih seekor kambing buat fakir miskin. Itu namanya majazat. Dan kebaikan situ. Yang dikatakan nazar majazat adalah atau mujazat adalah wahwa ma'ullika bijalbi ni'matin. Nazar mujazat adalah sesuatu yang dikaitkan dengan mendatangkan nikmat. Kalau saya disembuhkan penyakit saya, kalau saya mendapat rezeki, jadi itu namanya yang dikaitkan, yang digantungkan dengan nikmat. Kalau saya sukses usaha saya akan berangkatkan para ustadz pergi umroh. Itu namanya apa? Ulliqa bijalbi ni'matin, dikaitkan, digantungkan dengan mendatangkan nikmat. Au daf'i niqmatin, atau tertolak bencana. Lagi datang bencana di kampung ini. Kalau Allah selamatkan keluarga saya dari bencana yang menimpa orang-orang di sekitar saya bernazar akan menyembelih seekor kambing. Itu yang dikatakan apa? Jalbi, daf'i niqmatin, menolak bencana. Ya. Nah, itu nazar mujazat, bisa dikaitkan mendatangkan nikmat, bisa dikaitkan menolak bencana. Kain, contohnya mana? Contoh untuk mendatangkan nikmat. Insyafallahu maridi falillahi alayya, dan selanjutnya. Kalau Allah sembuhkan penyakit saya, wajiban saya kepada Allah untuk bersedekah kepada fakir miskin. Itu namanya jalbu ni'matin. Karena kalau Allah sembuhkan saya, au zahaba anni kaza, atau kalau contohnya untuk menolak bencana, kalau Allah hilangkan penyakit saya ini, maka saya akan bersedekah kepada fakir miskin. Itu namanya menolak bencana. Jadi mujazat itu ada dua macam. Ada untuk menarik nikmat, ada untuk menolak bencana. Ya, jadi kalau gitu nazar tabarrur dibagi dua. Ya, dibagi dua. Di situ ada mujazat, ada tabarrur. Nah, yang mujazat bagi dua lagi. Ada untuk mendapatkan nikmat, ada untuk menolak bencana. Gitu. Falillahi alayya au fa'alayya kaza, atau saya akan, kewajiban saya untuk melakukan anu. Nah, begitu. Kata Allah, kewajiban saya untuk bersedekah pada fakir miskin, kewajiban saya untuk menyembelih seekor kambing. Itu namanya mendapatkan nikmat. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah nazar mujazat. Wasanihima, yang keduanya adalah nazru tabarrurin, nazar semata-mata kebaikan. Wahwa bi khilafihi, yaitu kebalikan atau lawan dari nazar mujazat. Ya, wahwa bi khilafihi, yaitu kebalikan dari nazar mujazat. Itu namanya nazar tabarrur. Ya, saya bernazar akan memberikan hadiah kepada para ustadz yang ada di RW sini. Kita aja udah nggak pakai kalau begini, kalau begitu, tidak. Saya bernazar akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Itu namanya tabarrur. Aima la yu'alliku bi syai'in. Nazar tabarrur artinya sesuatu yang tidak dikaitkan dengan apapun. Saya bernazar akan memberikan hadiah kepada marbot yang ada di musola ataupun di masjid. Itu kan nggak pakai ada kaitan apa-apa. Ya. Nah, nazar ini fayajibul wafa'u bihi halan. Kalau nazarnya nazar yang tabarrur, saya bernazar akan memberikan hadiah kepada kaum du'afa. Itu dikatakan fayajibul wafa'u bihi halan, wajib dia tunaikan nazar itu halan, dengan segera. Waktu itu juga. Kenapa? Karena nggak ada kaitannya. Tapi kalau saya disembuhkan penyakit saya, sekarang dia lagi sakit, kan perlu proses tuh. Beberapa hari baru sembuh kan?
Kalau objek saya goal, saya bernazar akan memberikan hadiah. Itu kan kapan-kapan tuh, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa juga nggak jadi kali. Ya kalau nggak jadi berarti nggak wajib dia laksanakan, orang kagak berhasil. Wabil awwali indah husulil muallaqi bihi. Ya. Sedangkan yang pertama tadi yang dikatakan nazar lajaj, yang dikatakan nazar mujazat ketika berhasil yang dikaitkannya. Li khabaril Bukhari sabiq, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada penjelasan yang lalu. Jadi pada penjelasan yang lalu dikatakan man nazara ayyuti Allah Ta'ala, siapa-siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, fal yuti'hu, maka laksanakanlah perbuatan taat itu. Wa man nazara ayyasi Allah fala ya'sihi, siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dia lakukan. Jadi itu artinya apa? Langsung, ya, dikatakan situ, dikatakan kalau maksiat jangan dilakukan, kalau yang kebaikan lakukan. Nah itu, jadi itu berdasarkan hadis itu. Nggak terasa ya, lewat 20 menit ya. Summa in ayyana, insyaallah minggu depan kita lanjutkan summa in ayyana. 20 menit kita gunakan buat baca kitab yang kedua. Ya. Ya. Jadi ada kata nazar, kalau saya disembuhkan penyakit saya, kalau seandainya nggak ada kata nazar, itu juga sudah nazar sebenarnya. Kalau penyakit saya sembuh, saya akan menyantuni fakir miskin. Itu kan berarti sudah berjanji. Nah janji itu dalam bahasa Arab nazar. Ya apalagi kalau ada kata nazar lebih jelas lagi. Kalau saya disembuhkan penyakit saya bernazar akan, itu apalagi lebih mantap lagi deh. Kalau seandainya nggak disebut kata nazar pun sudah nazar itu. Kalau penyakit saya sembuh, saya akan menyantuni fakir miskin. Itu udah nazar. Artinya nazar janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Iya. Sekarang tanggal 13 ya? 15 ya? Baik, biar sedikit, yang penting ada masukan ya. Di sini ntar kita maulid. Jadi ngajinya di sini, makannya di kantor RW. Kalau ada nasinya, roman-romannya maka agak ada nasinya di roman-romannya. Ya, dapat besek, dapat ini aja nih, apa namanya anuan ini. Iya, super mie apa Indomie itu dapat darah. Baik para jamaah, kita gunakan waktu sebaik-baiknya melanjutkan yang kemarin, masalah syukur ya. Suaranya seberapa? Wa minasyukri, dan termasuk syukur, al-iktsaru minal hamdilillah, memperbanyak memuji Allah, memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Itu namanya syukur. Dikasih apa-apa alhamdulillah. Ya. Jadi artinya memang semua dari Allah, tapi lewat perantaraan si A. Katakanlah umpamanya si A ngasih kita hadiah, kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Loh, kan yang ngasih si A, kenapa bukannya bersyukur sama A? Ya karena kan A itu hanya sebagai perantara dari Allah, segalanya dari Allah. Ya bisa juga umpamanya kita mengatakan alhamdulillah syukron, alhamdulillah. Jadi syukron, kita bersyukur pada orang tadi, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassana'i alaihi ta'ala bil lisani, dan menyanjung Allah dengan lisan, dengan lidah kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya diberikan nikmat, saya dikasih hadiah sama si fulan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
lau u'tiya rajulun min ummati ad-dunya bi asriha. Kalau seandainya seorang dari umatku diberikan dunia dan seisinya, bukan hanya sejuta, semiliar, setriliun saja, dunia dikasih semua, seisinya. Kata Rasulullah begitu. Summa qala alhamdulillah, kemudian dia ngomong alhamdulillah. Dikasih banyak tuh, tapi ngucapin syukurnya hanya sekedar alhamdulillah saja. Kata Rasulullah, kana qauluhu alhamdulillah, niscaya ucapan orang tadi yang dia mengatakan alhamdulillah, afdhala min dzalika kulli, lebih utama, lebih afdol dari dunia seisinya, lebih mulia daripada dunia seisinya. Kenapa begitu? Kan dia dikasih dunia seisinya kan banyak, hanya ngucapin alhamdulillah. Kok alhamdulillah itu lebih afdol, lebih utama daripada dunia dan seisinya? Nah, karena dunia itu faniyatun. Dunia itu tidak abadi, temporer. Sebanyak apapun kita dikasih bakal habis. Dikasih 1 juta habis, dikasih 100 juta habis, dikasih 1 miliar habis, dikasih 1 triliun habis. Tetapi ucapan alhamdulillah itu baqiyatun, kekal nanti di akhirat. Nah itu makanya ya, dunia seisinya sama alhamdulillah masih gedean utamaan alhamdulillah. Kenapa? Karena dunia itu faniyah, dunia itu tidak kekal, sedangkan alhamdulillah baqiyah, kekal di akhirat. Nah itu makanya dikatakan ucapan alhamdulillah itu sudah menandingi, bahkan melebihi daripada dunia dan seisinya. Al-hadisah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Pahala membaca alhamdulillah itu, di samping kita membaca dan juga kita memahami artinya, maknanya, tamla'ul mizan, ya, itu akan memenuhi piringan timbangan di akhirat nanti. Jadi timbangan itu di akhirat, timbangan amal kayak timbangan emas. Jadi ada kiri kanan, ya, ada kiri kanan. Nah kita ngucapin alhamdulillah saja, itu nanti akan memberatkan piringan timbangan di akhirat nanti. Makanya jangan kita remehkan ngucapin alhamdulillah. Ya, banyakin ngucapin alhamdulillah. Ya, habis makan ngucapin alhamdulillah, habis minum ngucapin alhamdulillah, dikasih rezeki alhamdulillah. Itu jadi katanya alhamdulillah itu bisa memberatkan, bisa memenuhi piringan timbangan di akhirat nanti. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah sungguh meridhoi seorang hamba, kita semua nih, ayyakulal aklata, dia makan makanan hanya sedikit makanan, ya, nggak banyak. Wa yashroba syarbata, minum sedikit, seteguk aja. Fayahmaduhu, habis makan ngucapin alhamdulillah, ya. Habis minum ngucapin alhamdulillah. Fayahmaduhu 'alaiha, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah terhadap rezeki tadi. Maka ucapan alhamdulillah itu membuat Allah Subhanahu wa taala ridho sama kita. Membuat Allah Subhanahu wa taala senang sama kita. Gara-gara kita makan ngucapin alhamdulillah, minum ngucapin alhamdulillah. Jadi jangan yang jelek buset, yang bagus buset. Makan pedas banget, buset ya pedas banget. Kali masih pantas, kali juga. Ya, lagi jalan kemudian dia keceblok kakinya di lubang, buset deh gua keceblok. Makan nikmat buset juga, buset enak banget ini ya. Nah, itu namanya enggak bukan pada tempatnya. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat mengatakan alhamdulillah, enak banget nih makanan, alhamdulillah seger banget ini minuman. Nah, itu dengan mengucapkan alhamdulillah Allah ridho.
Padahal kalau kita pikirkan kan, itu makanan dan minuman dari siapa? Dari Allah. Ya, begitu. Udah begitu kita ngucapin alhamdulillah Allah ridho. Padahal seandainya kita ngucapin alhamdulillah Allah nggak ridho juga nggak jadi masalah. Kenapa? Ya orang makan dari Allah. Ini udah makanan dari Allah, minuman dari Allah. Gara-gara ngucapin alhamdulillah, Allah senang sama kita, ridho sama kita. Wa minasyukri, dan termasuk syukur, tanda-tanda syukur, al-amalu bi ta'atillah, mengerjakan taat pada Allah. Jadi kalau kita ngaji kayak begini, kalau kita sholat, kita puasa, itu tanda syukur kita yang paling tinggi itu. Karena syukur itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan panca indera. Nah ini kan panca indera, pakai pantat kita deprok, pakai kuping kita dengerin, pakai mata kita lihat tulisan. Itu kan panca indera. Ini adalah kita mensyukuri nikmat Allah yang paling gede dengan cara panca indera. Ya, dengan panca indera. Wa ayyasta'ina bi ni'amillahi ala ta'atihi. Dan juga tanda syukur dia mohon bantuan dengan sebab nikmat-nikmat Allah dalam menjalankan taat. Ya, mudah-mudahan ya Allah dengan nikmat darimu, ya dengan sebab nikmat itu saya bisa menjalankan taat, bisa ngaji, bisa sholat, bisa tahajud, bisa macam-macam. Wa ayyadhu'ani amallah fi mawadhiha. Juga tanda syukur kepada Allah menggunakan nikmat-nikmat Allah pada tempatnya. Kaki kita langkahkan ke masjid, ke musola, ke kantor RW buat maulid nanti. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan nasihat. Itu namanya kita meletakkan nikmat pada tempatnya. Allati yuhibbuhallah. Ya, tempat-tempat yang dicintai Allah. Masa di Majlis Salim itu tempat yang enggak dicintai Allah? Pasti dicintai Allah. Masjid, musola, ya, kita datang bersilaturahim ke rumah saudara kita, itu tempat yang dicintai Allah. Wa dzalika huwa ghayatu syukri wa nihayatihi. Wa dzalika huwa ghayatu syukri wa nihayatihi. Atau wa dzalika huwa ghayatu syukri wa nihayatuhu. Itulah puncaknya syukur dan batas akhirnya syukur. Dengan cara apa? Tadi yang disebutkan tadi, ya, yaitu nikmat digunakan buat taat pada Allah, diletakkan nikmat itu pada tempatnya, ya. Kemudian juga dia mohon dengan nikmat itu bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikatakan apa? Itu puncaknya syukur dan batas akhirnya. Juga di samping itu wa alla yatakabbaru bin ni'am. Jangan berlaku sombong dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Kita syukuri. Jangan kita pamer, jangan kita tunjukkan dengan penuh kesombongan. Jangan. Kita syukuri. Jadi nikmat yang Allah berikan, jangan kita sombong. Jangan berlaku sombong dengan nikmat tadi. Wala yaftakhiru biha ala ibadillah. Tidak menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah. Ya udah gini hari masih jalan kaki aja. Orang pakai kendaraan dong. Ya gini hari masih pakai motor aja, pakai mobil dong. Ya gini hari mana-mana masih pakai mobil aja, pakai pesawat dong. Itu namanya dia menyombongkan nikmat di hadapan hamba-hamba Allah. Kita syukuri, alhamdulillah. Saya kemana-mana udah pakai kendaraan, dan jalan kaki lagi, alhamdulillah. Ya bisa umroh, ya pakai pesawat yang mahal gitu. Jadi kita bersyukur pada Allah, jangan kita menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah. Wala yabghi wala yatgha, tidak melampaui batas dan tidak berbuat aniaya dengan nikmat tadi. Wala yata'addi 'alal ibadi, dan tidak menyerang hamba-hamba Allah, tidak menganiaya hamba-hamba Allah, sama. Tidak melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah. Wa man fa'ala syai'an min dzalika, siapa-siapa yang melakukan sedikit dari itu. Ya. Jadi artinya dia sombong, dia melampaui batas terhadap nikmat Allah, faqad kafara ni'mata. Maka berarti orang itu sudah mengkufurkan nikmat. Tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Namanya kufur nikmat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Walam yashkurha, dan dia tidak mensyukurinya.
kufur nikmat dan tidak mensyukuri nikmat. Nah, jadi jangan kita menyombongkan nikmat tadi di hadapan hamba-hamba Allah. Nah, bagaimana kalau orang yang kufur nikmat? Wal kufranu sababun li salabin ni'ami. Tidak mensyukuri nikmat Allah atau kufur nikmat itu menjadi lantaran, menjadi sebab akan dicabutnya nikmat-nikmat itu. Ya, kata Allah, wa in syakartum la azinannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, azabku sangat pedih. Di antaranya apa? Azab Allah dicabut. Nikmat yang banyak dicabut, jadi miskin kita dikasih orang lain, dipindahkan kepada orang lain karena kita kufur nikmat. Ya, nah begitu. Ya, apakah itu kesehatan, apakah itu harta ataupun apapun. Wa tabadduliha bin niqam, karena dicabut nikmat kemudian digantinya itu nikmat dengan kemurkaan dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu. Ya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika, yang demikian itu, bi anna Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yakum mughayyiran ni'matan, sekali-kali tidak akan merubah satu nikmat, an'amaha, yang telah dianugerahkan nikmat itu oleh Allah, ala qaumin, pada satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga merekalah si hamba-hamba tadi yang merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi sebenarnya bukan Allah yang merubah, kita sendiri. Mana contoh apa buktinya? Buktinya kita nggak syukurin nikmat Allah. Ya, kita diberikan nikmat oleh Allah nggak syukurin. Karena nggak disyukuri, kemudian nikmat tadi dipindahin oleh Allah ke orang lain. Jadi sebenarnya yang memindahkan itu pada dasarnya siapa? Kita sendiri. Karena kita tidak mensyukurinya, maka Allah pindahkan ke tempat yang lain. Ya, kita kalau punya anak aja begitu, ya dikasih kendaraan kagak diurusin tuh. Tuh motor musim hujan kagak pernah dicuci, udah debel banget tuh. Ya, nggak pernah diganti olinya. Udah kalau gue ambil lah. Gue kasih adek lu, udah lu jalan kaki aja. Nah itu kenapa? Karena anaknya satu ini diberikan motor, kagak diurusin tuh motor. Berarti dia gak syukur nikmat. Diambil bapaknya kesel dikasih adeknya. Nah adeknya merajin, dicuci, ya bensin dilihat, ya oli juga diperhatikan. Gak lama kemudian dibeliin lagi motor yang baru. Nih baru nih. Sementara abangnya tadi yang kagak pernah nyuci motor, kagak pernah diganti-ganti lagi. Nah itu walain lain syakartum la azidannakum, kalau bersyukur ditambah, ya. Tapi kalau kufur ya akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai bitarkihim syukra 'alaiha, artinya dengan sebab mereka meninggalkan syukur terhadap nikmat itu, artinya tidak bersyukur. Fatariku lisyukri, orang yang meninggalkan syukur, muta'arridun, dia menghadapi lisalbi. Apa yang dihadapi? Untuk ditarik kembali nikmat tadi, wal halaki, dan akan mendapatkan kebinasaan. Jadi dia berarti sudah berani tuh. Kalau dia tidak syukur nikmat Allah, berarti sudah nantang, bahasa kita muta'arrid itu. Dia tantang. Ya, apa yang ditantang? Nikmatnya dicabut, bencana diberikan pada dia. Nah, berarti dia sudah berani menantang Allah. Sementara wasyakiru, orang yang bersyukur nikmat, muta'arridun lil khairi wal mazid, dia berarti sudah menghadapi suatu kebaikan dan tambahan dari Allah. La azidannakum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memaklumkan, ya, ketika Tuhanmu mempermaklumkan, memberitahukan kepada hamba-hamba ini, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Itu kalau kita lihat, la azidannakum itu ada kalimat, ada huruf taukid untuk memperkuat, bahkan bukan satu dua. Yang pertama la, yang kedua nun sakila, la azidannakum. Jadi dua tuh. Ya,
Tanda apanya? Tanda untuk memperkuatnya ada dua. Yang pertama lam, yang kedua nun sakila. Jika kamu bersyukur, pasti benar-benar kamu akan diberikan tambahan. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, azabku sangat pedih. Insyaallah nanti kita lanjutkan wa minasyukri ya. Baik para bapak dan saudara, kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendermakan hartanya di mushola kita ini. Kita baca Fatihah juga, kita kirimkan pahalanya kepada orang tua kita, saudara kita, teman kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan tempat sebaik-baiknya. Anak cucu kita yang sedang belajar diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kawan-kawan kita, teman kita lagi sakit disehatkan badannya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini serak agak cepat hilang ya. Udah kasih obat beberapa kali, minum obat masih serak-serak juga nih. Ya mudah-mudahan Allah SWT sembuhkan penyakit semuanya. Ala hadidiyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.